Alhamdulillahi wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa ba'd. Para jamaah, kita melanjutkan ke halaman 133. Masih kaitan dengan kategori 1 dan 2 tentang fuqara dan masakin, kaum fakir dan kaum miskin. Ini hadis-hadisnya Pak. Yang paling penting hadisnya ini Pak. Jadi yang mendasari syariat itu dahulukan Al-Quran dan hadis. Hadisnya dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abu Hurairah terkait tentang harta ini. Apa sabda Nabi kepada Abu Hurairah dan sabdanya kepada kita sekalian? Man sa'alan nasa amwalahum takatsuran. Barang siapa orang yang kemudian orangnya sa'ala meminta amwalahum harta-harta mereka. Takatsuran untuk menambah flexing, untuk menambah kekayaan, fa innama yas'alu jamran. Karena sesungguhnya ia hanya meminta api neraka. Jadi nyuhunkeun harta zakat teh henteu dosa, tapi langsung seuneuna. Ulangi ya. Nyuhunkeun harta zakat kanggo jalmi nu aya mah henteu dosa, tapi langsung seuneu neraka. Gitu. Seperti hadis kieu Pak, ar-rasi wal murtasi finnar. Yang sogok dan yang menjogok itu tidak dosa, tetapi tos aya di neraka. Gitu. Jadi kenapa tidak dibahasakan dosa? Dosa mah Pak masih bisa ada taubat Pak. Masih ayat taubat. Upama ya hadisna langsung ke neraka gitu. Eta mah teu aya toleransi. Seperti ini juga sama. Jadi langsung Pak ya membawa api neraka. Fal yastaqilla bade sakedik anu di suhunkeun teh auliyaks takfir atanapi seueur bade saalit eta teh tos nyanak jamron. Gitunya jamron teh batu kerikil nu aya tanah haji namina jumroh teh kalimat sama. Jadi api neraka. Bahkan kita juga bisa menghalangi atau usaha kita bisa membawa kita kepada surga dengan satu, nah ittaqun nar walau bisyikit tamroh. Ukur mah eta, jagalah ittaqun nar, jagalah dari api neraka. Ada satu kewaspadaan sikap diri kalian yang mana dengan bisyikit tamroh, walaupun dengan satu biji kurma. Jadi sebaik apapun, sekecil apapun, usahakan kita kebaikan itu untuk apa? Untuk menjaga diri kita dari api neraka. Ya mah tos milarian api neraka ya. Gitu. Nah ya hadis-hadis anu kedah katalar ku para jamaah, khususna ku para amilin Mbak. Ya, yang menjadi panitia-panitia zakat. Kemudian dari hadis Hakim bin Hizam, Nabi SAW bersabda, Inna hadzal mala khadiratun hulwun. Sesungguhnya harta itu adalah hijau dan manis. Ya, berwarna hijau dan manis. Faman akhadhahu bisakhawatin nafsi burika fihi. Barang siapa orang yang mengambil harta itu dengan sikap dermawan, sikap tidak tamak, sikap tidak rakus, burika, maka harta itu menjadi berkah. Waman akhadhahu bi isyrafi nafsi lam yubarik lahu fihi. Dan sebaliknya, jika ada orang yang mengambil harta isyraf, melebihi ya, hal-hal yang lebih atau berlebihan, maka sifat-sifat ketamakan itu tidak akan memberikan keberkahan pada harta itu. Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba. Dia itu seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang.
Nah, inilah yang paling penting, Pak. Wal yaddu ulya khairun minal yaddis sufla. Ternyata hadis, Pak. Anu kapungkur ku madrasah-madrasah janten ieu nya, janten kata-kata mutiara ieu teh tina hadis. Hadisna ti Imam Bukhari. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itu lebih baik tangan di bawah. Masihan tangan di bawah lagi janten tesai, Pak. Walaupun masih iya, Pak, tangan di bawah masih gitu. Gitu. Ya, masihan tangan tetapi susulumutan dihandap gitu ya. Eta ge kirang saya. Kemudian hadis berikutnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita sekalian dari Abdurrahman bin Auf. Ya, berarti ini adalah salah satu tokoh ya, orang kaya nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdurrahman bin Auf, la yaftahu 'abdun baba mas'alatin. Tidak ada seorang hamba yang membuka dirinya, membuka pintu dirinya untuk meminta-minta, ya, illa fatahallahu alaihi baba faqri, kecuali Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kefakiran. Jadi membuka diri ieu mah nya, minta-mintanya. Oh, la yaftahu, tidak ada yang membuka, tidak ada hamba gitu ya, seorang hamba yang membuka dirinya untuk meminta-minta gitu, kecuali Allah membukakan pintu kepadanya kefakiran. Kefakiran teh kemiskinan teh kan final, Pak. Hari tas jantan fakir berarti ada sesuatunya, ada motivasi dari Allah. Sedik sekedik ngawitan tidak nambut gitu ya, terus jantan habit karakter nambut ngebian weh nyunkeun gitu, nyunkeun teh salit-alit ya, Pak, salit-salit heula nyunkeun biasa geuningan nyunkeun nu ageng gitu, oh biasa ini nah gitu. Kemudian ini hadis yang disampaikan terkait tentang harta ini menjadi pegangan, Pak. Itu ada kasus nih, Pak. Jika seseorang meminta zakat wa alaihi alamatul ghina, dan ia memiliki tanda kekayaan, ya, wa huwa majul, tetapi dia tidak merasa, ya, tidak merasakan dirinya atau tidak diketahui dirinya itu dalam keadaan kaya, jaza i'ta'uhu, boleh katanya, ya, untuk diberikan sebagian dari zakat ba'da i'lamihi, saatos dipasihan terang gitu. Terus di pasal terang mah teu kedah nampi zakat deui. Gitu. Annahu la hadzu fiha li ghaniyyin wala li qaulin muktasabin. Seseorang ini dilihat dirinya kaya, kemudian dia mampu juga, kuat juga, masih kena tiasa usaha, kasab gitu. Maka orang ini boleh diberikan, kemudian setelah diberitahu stop gitu. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh begini nih. Tadi ada kasusnya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atahu rajulani, dua orang itu ya datang yas'alani, dua orang ini meminta zakat, faqallaba. Jadi dua orang ini datang kepada Nabi, kemudian meminta zakat kedua orang ini. Faqallaba fihi ma al-basara. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Fara'ahuma jaldaini, ya, melihat dua orang ini, jaldaini teh kan jildun teh kan kulitna teh masih kena seger ieu mah gitu, sugan rayawon gitu henteu masih kena seger ieu mah. Kemudian Nabi menyampaikan kepada dua orang ini, in syi'tuma ata'aitukuma, jika aku mengingatkannya, aku akan memberikannya kepada kalian berdua. Wala hadzu fiha li ghaniyyin wala liqawiyyin muktasibin. Dan tidak ada hak atasnya bagi seseorang kedua orang ini,
ya kaya, ya juga kuat, juga mampu, ya beunghar, ya kuat, ya mampu. Gitu. Berarti nu miskin mental. Miskin mental. Ya, maka ini harus ditekankan bahwa aya di zaman Nabi ge nu kieu. Di zaman Nabi tos kieu, kemudian saatasna. Itu ke ayeuna mah begitu, Pak. Terang-terangan gitu ya. Dugikeun ka disebat ke saya. Saya. Aduh. Yes, Pak. Jangukeun we heula. Terus nomor 3, as-sinfus salis, kategori ketiga min ahli zakat yang berhak menerima zakat adalah al-amilun, adalah amilin, ya, al-amilun, amilin. Amala teh bekerja, amilun pekerja apa gitu. Jadi amilin teh pekerja zakat gitu. Pilih Bapak terang terjemahna. Ya, amilin teh padamel petugas zakat. Bagi petugas zakat, atau siapa itu petugas zakat itu? Wa humul ladzi yunassibuhum ulatul umuri, tayama benten ieu mah. Ya. Mereka itu adalah yang ditunjuk oleh pemerintah Basnas, berarti dugikeun kaya ayeuna naon satu undang-undangna yang ditunjuk oleh pemerintah lijiyabati zakat, untuk mengumpulkan zakat min ahliha, dari orang-orang yang muzaki, ya, muzaki. Wa hifdhiha, kemudian tugasnya juga menjaga watasrifiha, dan mendistribusikan. Wa yu'tau minha biqadri amalihim, kemudian diberikanlah mereka petugas zakat dengan ukuran atas apa yang ia menjadi bagian. Wa in kanu go agniya, walaupun petugas zakat teh beunghar gitu. Wa ammal wukala, ya, wukala teh dari wakalah, ya, wukala teh dari wakil mufradna jamana wukala, wakalah sifatnya gitu. Jadi mun urang mah agen, ya, agen sama, ya, wukala wakil dari petugas zakat, ya. Lifardin minan nas, yang agen itu bagian dari individu manusia atau orang-orang masyarakat. Tugasnya apa? Fi tauzi'i zakatihi fi tauzi'i zakatihi. Gitu ya, macana sadik-sidik. Untuk distribusi zakat. Jadi ada orang yang ditugaskan dari petugas zakat. Tanu gimana kata Nabi, kata penulis nih, walaisu minal amilin, iya mah sanes petugas zakat nu kieu mah. Jadi ya petugas zakat miwarang mah teh gitu. Nu anu di SK-an gitu, anu di surat keputusan kan, eta teh kedah jelas nanti petugas zakat teh kedah aya SK-na. Apalagi di lembaga masjid. Kemudian miwarang yang bukan, tidak ada orang yang ada di SK gitu. Iya nggak maksudnya gitu. Nah, falaisu minal amilin. Ini orang ini bukan termasuk amilin. Ya. Fala yastahiqu naha min hasyai'an. Tidak menerima apapun, tidak menerima zakat. Ya, itu sebagai amilin min ajli wakalatihim, karena sebab mereka sebagai wakil dari petugas zakat. Lakin, nah, akan tetapi intabarra'u fi tafriqiha, tetapi jika ia sukarela, ya, fi tafriqiha, dalam mendistribusikannya, ala ahliya, kepada yang berhak menerima zakat, satu, diamanatin, sikapnya, ya, jujur, wajtihadin, tekun, kanu syuraka'a fi ajriha, mereka dapat bagian dari kerjasamanya gitu. Eta mah naon sukarela nanti petugas eta. Aduh abdi teh terang bumi ieu
Ikeun itu saha? Aya hiji masyarakat nu suku kurilingan, tapi dia bukan petugas zakat miwarang weh. Papunten abdi miwarang nyuhunkeun pangdugikeun zakat kasih A. Ieu buruhna. Tah gitu. Jadi akad-akadan harta teh kada jelas gitunya. Kada jelas kaji status seseorang, kedua harta nu dipasikeunna gitu kada jelas. Bisi gaji gitu ya, bisa oh ieu mah gaji berarti bulanan dapat gitu. Nah, kada jelas. Disaurkeun, Pak abdi petugas zakat, abdi nyuhunkeun nyuhunkeun bantuan ka Bapak. Da abdi mah terang nah. Sawaktos-waktos we gitu. Sebagaimana hadis diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bersabda kepada kita, al-khazinul muslim. Bendahara muslim itu al-aminu adalah orang yang terpercaya, alladzi yunfidhu yang melaksanakan, atau yang dimaksud yunfidhu itu adalah yu'ti yang memberikan, ma umiro kamilan yang diperintahkannya secara penuh, muaffaron thayyiban lengkap, thayyiban baik, nafsuhu dirinya. Jadi kedah saya Pak ya mah. Jadi petugas zakat, bendahara masjid, bendahara ormas kezakatannya, perzakatan teh kedah saya karakterna, akhlakna itu. Bilih nu janten bendahara teh janten apa namanya, ada satu suuzonnya gitu. Ada ya, ada. Makanya rata-rata anu janten bendahara mah nu beungharnya. Rata-rata. Tapi aya we anu teu ge. Tetapi dilihat dari karakter, sikap, sifat, jujur, amanah gitu nya. Ilal ladzi umira bihi, yang pada orang tersebut diperintah. Ahadul mutasaddiqina, ya salah satu di antara donatur. Jadi aya sedekah, aya mutasaddiqin mah donatur. Kan aya ada ayatnya as-sadiqina wal mutasaddiqina. Panjang ayat teh sana. Wa illam yatabarra'u, dan jika ia tidak menyumbangkan ya binas bitafriqiha untuk didistribusikan, a'tahum memberikan sahibul mal pemilik harta itu min malihi dari hartanya, la minaz zakati ulah tina zakat gitu. Zakat mah tos puguh, jangan memberi upah dari zakat. Makanya kedah ageng infak sedekahna gitu, janten miwarang ka rencangan atau teman orang teh puguh gitunya, puguh. Opat amilin, pekerja petugas zakat. As-sinfur rabi, kategori keempat adalah al-mu'allafatu qulubuhum, yang dilunakkan hatinya. Mereka ini yang dulu mu'allaf itu adalah dari kafir ke muslim ya. Wahum du'afaul iman, mereka ini masih lemah imannya. Masih lemah imannya. Au man yukhsha syarruhum. Kemudian orang yang dikhawatirkan akan kejahatannya. Bisa balik deui kana kafir. Jadi betulnya uhidanya kan kafir itu bukan kalimat bukan kata-kata kasar ya, bukan. Tapi kata-kata yang membedakan antara iman dan tidak iman. Makanya orang yang tidak iman kafir jelas itu. Jadi entah abu-abu ya, tidak non gitu. Non muslim, non kafir gitu. Tidak non. Wa yu'tauna minaz zakah. Maka orang seperti ini diberi zakat. Ma yakunu bihi taqwiyatu iman, yang tujuannya adalah menguatkan keimanan. Walaupun mu'alaf teh beunghar, cuman nanti mu'alaf yang di sini ada apa namanya, keadaan-keadaan bapak ieu teh tos satahunya mu'alaf tapi keimananna tos sae. Pemi keimanan tos sae mah cekap. Tapi ada komunikasi, Pak. Gimana Pak? Buat keimanan Bapak, salat, zakat, haji sudah mantap belum?
Insya Allah, insya Allah. Berarti dari kami petugas zakat tidak memberikan zakat ya Pak, insya Allah. Ya. Au daf'u syarrihim idza lam yandafi' illa bi'itaihim. Atau mereka menolak keburukan idza lam yandafi jika tidak ditolak kecuali dengan memberi mereka. Ya tos ari tadi tolak mah ditampi we. Nah, iya mah redaksi deskripsinya sedikit ya. As-sinful khamis, kategori kelima adalah ar-riqab. Riqab itu adalah budak. Ya, budak yang tidak merdeka, makanya budak hamba sahaya. Siapa mereka? Wahumul ariqaul mukatabuna. Yaitu budak yang dikontrak. Ya, ada kesepakatan. Alladzi ishtarau anfusahum, yang telah mereka beli ya diri mereka min asyadihim, dari tuan-tuan mereka. Asyad dari sayyid gitu ya. Sayyidina Muhammad, kan kita ada bahasa itu ya, Sayyidina Ibrahim. Tuan tadi Pak, tuan. Dat tadi tuanan ya tos jantan tuan. Gitu ya. Jantan tuan. Sayyidihim. Fayutawna minaz zakat. Mereka ini termasuk orang yang diberikan zakat. Mayufuna bihi asyadihim, untuk membayar perintah tuannya, liyuharriru agar dia bisa bebas bidzalika anfusahum, dari diri mereka. Wa yajuzu ayyushtara abdun fayu'taqu aw yunfakka biha muslimun minal asri, dan boleh gitu ya dibeli hamba ini ya, lalu dibebaskan, kemudian lalu dilepaskan, agar kemudian dia bukan lagi seorang muslim yang tertawan. Li'anna hadza, karena hal ini dakhilun min umum riqab, adalah di antara kategori umum budak. Jadi rata-rata kategori budaknya begini Pak, gitu. Dia dibayar untuk melakukan pekerjaan. Itu untuk kategori kelima. Kategori keenam adalah al-ghorimun. Orang-orang yang goroma, yang punya utang. Alladzi yatahammaluna goromatan wa hum nau'an. Nah, ghorimun itu adalah orang yang dikenakan denda dari debitur. Jadi orang yang punya hutang dari pemberi hutang. Namina debitur bahasa bank nama. Alladzi yatahammaluna, yang mereka itu dikenakan goromatan, denda. Wahum nau'an. Gorimin ini kira-kira gorimunnya. Gorimun ini amilin kira-kira amilun. Karena tidak ada yang menjarkan. Gorimun ini ada dua kata Syekh ini, kata penulis nih. Al-awwalu, yang pertama adalah man tahammala, adalah orang yang melakukan hamalatan li islahi dzatil baini, yang melakukan tugas untuk mendamaikan orang-orang yang memadamkan penyelisihan. Jadi nu gaduh hutang mah masalahnya sebenarnya senang jalmi masalahnya mah fayu'ta, maka orang kategori ini ya diberikan minaz zakati, dari zakat, biqadri hamalatihim, sesuai dengan tugas besarnya denda ya, hutang, tasjian, sebagai dorongan baginya ala hadzal amal, untuk senantiasa lebih giat lagi dalam bekerja ya, yang mana an-nabil, kerjanya yang mulia. Nabil nami jalmi mulia. Allazi bihi ta'liful muslim, yang dengannya dipersatukan umat Islam, wa islahu dzati bainihim, kemudian mendamaikan hubungan di antara mereka, wa
nati dan dipadamkannya perselisihan, wa izalatil ahqadi wat tanafuri dan dihilangkannya dendam dan permusuhan. Jadi jalmi anu gaduh hutang mah selesaina ku mayar. Mayar Pak, pamit mayar mah teu tiasa damai. Itu makanya ubilih aya nu kitu di masyarakat, masjid kedah tiasa. Gitu. Masjid kedah tiasa. Pak jika ya ketua umum DMI, ya itu bahasa katanya masjid harus menjadi sumber pusat peradaban. Ya jelas satu anjeunna mah nya gaduh di mana-mana asetna teh. Gitu. Ya. Nah ini sesuai dengan hadis dari Qobisoh Al-Hilali. Qalat tahammaltu hamalatan. Aku berhutang, ya. Lalu aku pergi kepada Nabi. Kemudian as'aluhu fiha untuk meminta sedekah gitu. Jadi Qobisoh teh terang-terangan ya mah, gaduh hutang, sumping ke Nabi gitu. Jadi pada waktu itu Nabi Nabi itu menjadi sumber panglumpatan gitu. Dugikan ke tukang-tukang tatani gitu ya, datang ke Nabi. Gitu. Kumaha carana melak pare teh gitu. Eta nu ieu nu tah can kapendak nu Arabna itu. Jika engkau datang dengan urusan dunia, engkau lebih tahu. Jika kalimat nu iyalah Pak. Jika urusan agama, datanglah kepadaku. Bi umuri dinikum. Jika urusan dunia yang melak pare anjeun langgung terang. Tah ieu sami anu gaduh hutang Qobisoh Al-Hilali teh gaduh hutang datangna ka saha? Ka Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akim bahasana. Akim teh kan koma teh kan berdiri. Komat. Benernya komat kan berdiri. Jadi komat teh Pak teu calalik heula. Komat teh satacan dilafazkeun komat, bapak teh tos dengaradeng teh. Nami lagi koma teh berdiri. Iya mah calalik keneh. Itu. Ya, iya, Bapak kedah terang bahasa gitu, Pak. Jadi iqomat teh sanes lafaznya. Iqomat itu adalah posisi keadaan Bapak sudah berdiri. Ya, bukan berdiri corencang, tetapi berdirinya sudah bersaf. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam teh nunjuk yang azan itu qomat. Gitu. Jadi instruksana teh sanes ku muazin. Gitu. Instruksana teh langsung ti imam. Tos ngaradeg sadayana gitu ya, baru kamu qomat. Gitu. Bilal qomat. Gitu. Jadi posisi nanti secara redaksi kebahasaan mah teknis qomat teh gitu. Ngaradeg heula. Tah saur Nabi teh ka Qobisoh akim nangtung teh maksudnya tungguan gitu. Tunggu ya, kata Nabi hatta ta'tiyana sadaqah sampai sedekah itu sampai kepadamu. Fana murolaka biha kemudian kami memerintahkan kepadamu ya laka diberikan sedekah gitu. Jadi kata akim teh antosan heula nya ya, bahasa rada lembut gitu. Tapi ieu bahasana fil amar du kata teh intonasi nanti kumaha gitu. Kemudian Nabi nyaris ya Qobisoh, hai Qobisoh. Di kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab ketika ada ya itu adalah satu panggilan. Kan Bapak sok dipanggilnya upami ngantri tapi teu pake hai. Ngantrinya nyeun tiket. Mah terus bahasana kan terus sudah bagus gitu. Panggilan kepada Bapak Kiki untuk registrasi. Nah, aku bahasa Arab mah hai Pak Kiki. Tah Nabi teh gitu. Ya Nabi, ya Qobisoh, hai Qobisoh gitu. Ingin memanggil. Gitu. Jadi tos tadi ngantosan ngadeg gitu ya. Innal masalata la tahillu illa li hadin salasati.
Sesungguhnya meminta sedekah itu tidak boleh. Gitu. Nya cek Nabi teh tekengeng ulah punta penta karena sedekah dugikeun ke ayeuna mah jadi jalan atapani Pak Deka di tasan di tulisan eh? Saya meminta sedekah zakat infak sedekahnya gitu ya. Oh menerima zakat infak sedekahnya itu jalan-jalan si bapak itu beri ninggal teh upami angkat serang uih angkat serang uih gitu beda di antapani mah ngajajar ya karung bodas bersih kene gitu. Di awal Arsa Manik Pak Manik masih ada hidayah dugikeun kaparat Pak gitu jalan ceket leper nah gitu. Cek Nabi teh kau bisa hai kau bisa punta penta tina sedekah teh tidak boleh tetapi kata Nabi ini kecuali tingkat tiga salah satu dari tiga berarti Nabi teh nyaurkeun dua deui ya upami aya li ahadis salah satin berarti disebutkeun hiji Nabi teh nyaurkeun hiji ini naon ya ya kedah dipilih hadisna ieu satu kata Nabi itu ya, seseorang yang berhutang maka ia meminta sedekah sampai dia memperoleh sedekahnya kemudian berhenti jadi terakhir gitunya seseorang teh minta bisa teh nyuhunkeun pasien tah geus eureun cek Nabi teh kitu wa dzakara tamamal hadis kemudian ia menyebutkan sisa apa ini hadis teh kan perkataannya itu wa dzakara tamamal hadis lalu Nabi namanya menyawarkan mah dugikeun ka rengsena gitu Nabi teh nyawarkeun ka rengsena nyarios ka qabisoh al hilali atos weh saur Nabi teh hilal qabisoh ye ku kaula dipasihan ya sedekahna tos eureun ulah jadi puntapen tadi gitu ya mah langsung ya ka Nabi ke ka qabisoh untuk berhenti dari meminta-minta sedekah. Ada orang dicarek teh beki gitu. Jadi banyak bulan janten kengeng masalah mah nya kecuali hiji tinu tilu kategori anu kengeng muntah penta gitu gitu jadi Nabi nyaurkeun karena objeknya adalah kobiso kemungkinan dua objek ini tidak ke kobiso karakternya teh ya jadi nanti ada hadis yang lain nanti namun dua deui anu boleh diberikan sedekah kepada orang yang langsung meminta kategori apa gitu. Nah, abdi itu terang itu terang apanya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu